Anda memberi kewenangan yang tinggi, pengawasannya lemah, maka terjadi penyimpangan, maka terjadi korupsi, maka terjadi penyalahgunaan, maka demokrasi tidak sehat, maka negara hukum pasti rusak. Bagian intelijen di kejaksaan, baik di Kejari atau Kejati, akan punya potensial untuk menggunakan ini untuk kepentingan-kepentingan dia. Pada sisi lain bisa digunakan untuk memukul dalam kepentingan politik. Sesungguhnya pada saat kita memberikan kekuasaan kepada negara atau kepada organ negara, di situ sebetulnya juga muncul potensi adanya penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu kekuasaannya memang harus dibatasi. Dan hukum fungsinya adalah untuk membatasi kekuasaan. Ada 4 kerja intelijen itu. Analisis, pengumpulan data, analisis informasi, covert action, satu lagi kontra intelijen. Ngumpul informasi, analisis informasi harus dilakukan. Covert action nggak bisa dilakukan di dalam negeri, hanya bisa dilakukan di luar negeri. Kontra intelijen hanya boleh dilakukan, bukan untuk masyarakat, dalam menghadapi infiltrasi intelijen dari luar negeri untuk ke dalam negeri. Jadi tugas intelijen menghadapi keluar. Dalam konteks penegakan hukum, intelijen penegakan hukum juga tidak diperbolehkan untuk menyentuh lawan. Itu bisa terjadi potensi penyimpangan. Panggil aja gubernur, panggil perusahaan, panggil apa, panggil. Ini kayaknya Anda diduga terlibat korupsi nih, terlibat apa nih? Ya udah sini. Daripada masuk proses berikutnya, jadi potensi penyimpangan. Karena mereka bisa memanggil tanpa ada alat bukti. Padahal dalam konteks penegakan hukum, memanggil warga negara itu harus ada alat bukti. Benar nggak? 2 alat bukti. Kenapa orang kan nggak bisa penegak hukum lembaga negara tiba-tiba panggil orang sini, panggil orang sini? Memang mereka siapa? Warga negara punya hak dipanggil atas dasar apa? Atas salah apa? Untuk kepentingan apa? Dengan fungsi intelijen penyidikan tadi, potensi penyimpangan menjadi tinggi. Satu, dia menyalahi fungsi dari hakikat intelijen. Yang kedua, dia potensi penyimpangannya tinggi kalau fungsi itu. Dan saya rasa secara praktek ini terbukti. Bagian intelijen di kejaksaan, baik di Kejari atau Kejati, akan punya potensial untuk menggunakan ini untuk kepentingan-kepentingan dia. Pada sisi lain bisa digunakan untuk memukul dalam kepentingan-kepentingan politik dalam pertarungan politik pilkada atau pemilu nasional. Kenapa bisa dijadikan ancaman? Nah, gue bisa nih menggunakan ini sebagai alat pukul. Ini berbahayanya. Dari sisi hukum itu lalu disebut sebagai autokratik legalisme. Jadi otoriter tapi menggunakan instrumen hukum. Otoriter tapi menggunakan instrumen hukum. Dan itu yang terjadi, aturan hukumnya dibuat, tapi sebetulnya substansinya tidak berorientasi untuk melindungi hak dan membatasi kekuasaan, justru orientasinya adalah untuk melegalisasi kecenderungan otoritarian. Otoritarian itu kan artinya penindasan atau pelanggaran terhadap hak.